Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan orientasi tim pendamping keluarga tahun 2025. Berikut adalah tutorial penggunaan LMS sebagai wadah pelatihan di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. LMS ini dapat diakses menggunakan laptop, HP, maupun tablet. Bapak Ibu bisa mengakses LMS secara manual melalui Google Chrome. Bisa juga menggunakan QR code ataupun secara langsung dengan mengklik link yang telah dibagikan panitia melalui grup WA peserta. Nah, di sini kita contohkan dengan cara yang paling mudah, yaitu mengklik secara langsung pada link yang telah dibagikan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu peserta silakan klik link tersebut. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, ini untuk melanjutkan ke LMS, silakan klik yang bacaan lanjutkan ke tujuan. Nah, setelahnya nanti akan muncul seperti ini. Jadi, kita ke sites google.com. Nah, ini adalah tampilan depan LMS-nya. Jadi, Bapak Ibu, LMS ini merupakan wadah atau sarana untuk pelatihan di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, baik pelatihan daring maupun luring. Nah, untuk menu-menu LMS ini terdapat di bagian pojok kiri atas. Jadi yang ada baris 3 ini silakan Bapak Ibu klik. Nah, ini adalah menu-menu LMS-nya. Jadi ada 4 menu. Yang pertama itu dashboard, yang kedua profil, yang ketiga pelatihan, dan yang keempat yaitu survei LMS. Di bagian dashboard atau bagian beranda di laman depannya ini adalah tampilan LMS. Ini merupakan tampilan karena kita mengaksesnya dari HP ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa diakses melalui HP, laptop maupun tablet. Jadi untuk tampilan dari HP seperti ini. Nah, ini tampilan depannya, jadi ada ucapan selamat datang, kemudian definisi e-learning, kemudian panduan penggunaan, selanjutnya ada tutorial berupa video, ada tujuan pemanfaatan LMS, dan yang terakhir di paling bawah ini ada kode untuk jika mau scan barcode. Selanjutnya, menu yang kedua yaitu profil. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menu-menu yang ada tanda panahnya ini, silakan diklik tanda panah kecil di sebelah ikonnya itu. Nah, ini diklik. Jadi profil ini terdiri dari 2, ada profil mengenai perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, ada juga profil mengenai tim kerja PSDM. Selanjutnya menu yang ketiga yaitu menu pelatihan. Nah, ini adalah menu utama yang akan kita gunakan selama pelaksanaan orientasi TPK tahun 2025. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ada berbagai jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh tim PSDM perwakilan BKKBN Sumsel. Jadi yang pertama karena kita untuk peserta orientasi TPK silakan klik saja di bagian yang orientasi TPK 2025. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu. Jadi karena kalau pelatihan RR ataupun pelatihan KSPK ini nanti berbeda gitu. Jadi Bapak Ibu silakan klik yang orientasi TPK. Sama seperti tadi, silakan diklik tanda panahnya. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul lagi submenu di bawah-bawahnya. Jadi ada registrasi, ada presensi, ada materi, modul, Zoom meeting, evaluasi hingga sertifikat. Jadi untuk awalan Bapak Ibu TPK itu wajib untuk melakukan registrasi. Jadi seluruh peserta yang terdiri dari 17 angkatan dari berbagai kabupaten kota silakan melakukan registrasi. Nah, ini ada tanda panah, silakan diklik lagi. Nah, ini ada K0 atau kartu pendaftaran atau kartu identitas peserta. Ini terdiri sudah dipisah berdasarkan 17 angkatan dan 17 kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu silahkan dilihat, semisal Bapak Ibu dari Kabupaten Musirawas, maka silahkan klik K0 Musirawas untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta dari Kabupaten Musirawas. Nah, setelah kita klik tadi, dia akan muncul formulir pendaftaran di sini. Nah, ini Bapak Ibu silakan diisi, ikuti pertanyaannya. Jadi nama lengkap dan gelar. Kemudian isi nik, tempat lahir, tanggal lahir, kecamatan. Nah, unsur peserta silakan dipilih Bapak Ibu TPK. Apakah sebagai kader KB, apakah sebagai kader PKK maupun bidan atau tenaga kesehatan.
Kemudian mulai tugas silahkan diisi tanggal awal mulai bertugas sebagai tim pendamping keluarga. Selanjutnya ini nomor SK, silahkan diketik sesuai nomor SK yang tertera. Selanjutnya wilayah tugas silahkan diisi juga dengan nama desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu bertugas. Nah ini nomor register TPK diisi berdasarkan nomor register TPK yang terdaftar di LCMIL. Selanjutnya diisi nomor telepon atau WA. Dan ini pertanyaan terakhir yaitu pernah mengikuti orientasi TPK. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengikuti orientasi TPK silahkan dipilih tahun berapa. Kemudian jika belum pernah sama sekali, baru tahun ini silahkan dipilih yang belum pernah. Kemudian setelah terisi semua silahkan diklik kirim. Nah begitu juga dengan kabupaten kota yang lainnya ya Bapak Ibu. Nah ini untuk selanjutnya, ini silahkan diklik lagi baris 3 itu. Nah, untuk mengerucutkan atau menutup kembali, ini silakan diklik lagi tanda panah di bagian kiri tadi supaya menutup pilihan-pilihan di bawahnya. Jadi kita bisa fokus lagi ke submenu yang di bawahnya. Nah, selanjutnya yaitu presensi. Nah, Bapak Ibu sama seperti tadi, diklik panah ke bawah, nanti akan muncul presensi atau formulir daftar hadir dari setiap kabupaten kota. Jadi silakan dipilih semisal presensi dari Kabupaten Prabu Muli. Nah, nanti akan muncul juga formulir daftar hadir peserta. Silakan diseret ke atas. Nah, nanti akan ada muncul bacaan isi formulir. Bapak Ibu silakan diklik isi formulir. Sama seperti tadi, silahkan diisi nama, nik, unsur peserta, kecamatan, wilayah tugas, dan dokumentasi mengikuti orientasi TPK. Nah, dokumentasi ini Bapak Ibu yaitu bukti bahwa menyimak atau mengikuti kegiatan orientasi baik melalui Zoom maupun YouTube yang telah dibagikan oleh panitia. Nanti diklik tambahkan file, kemudian klik jelajah. Nah, di sini ada 3 pilihan. Bisa Bapak Ibu mengupload perpustakaan foto ini maksudnya dari galeri. Jadi sudah dipoto terlebih dahulu melalui kamera, kemudian nanti diupload ataupun mengambil foto secara langsung. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jika sudah silakan diklik kirim. Oke. Nah, ini selanjutnya untuk registrasi dan presensi. Ini Bapak Ibu kalau diklik tanda panahnya kan akan muncul 17 pilihan ke bawah. Nah, bisa juga dengan mengklik langsung di bagian itu. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Diklik di bagian presensi. Nah, ini sudah sama saja, tapi ini secara 17 langsung tampil 17 kabupaten kota, tapi jika diklik tetap muncul ke formulir daftar hadir masing-masing kabupaten kota. Jadi misal Oku Selatan diklik nanti tetap muncul lagi ke formulir presensi Oku Selatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini registrasi juga seperti itu. Jika diklik langsung registrasi akan muncul tampilan pilihan 17 kabupaten kota. Jika diklik tampilannya akan menuju ke formulir K0 ataupun presensi kabupaten kota masing-masing. Oke. Semoga bisa dipahami yaitu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu ada submenu materi TPK. Jadi ini ada materi. Nah, materi ini berupa PowerPoint. Seperti yang sudah disampaikan di grup, materi yang akan disampaikan oleh para fasilitator yaitu terdiri dari 3 materi inti. Yang pertama yaitu mekanisme alur pendampingan TPK dan MBG. Yang kedua yaitu materi Perval KRS. Yang ketiga yaitu penggunaan aplikasi LCMIL Siga Mobile. Jadi silakan Bapak Ibu klik materi tersebut. Nah, ini materinya silakan dibaca ya Bapak Ibu, dibaca, disimak. Kemudian jika mau mendownload silakan di-download di bagian tanda panah atas itu. Selanjutnya yaitu submenu modul. Jadi hampir sama dengan materi tadi, tapi bedanya kalau modul ini dia berupa PDF. Jadi di sini ada modul kurikulum, ada mekanisme alur pendampingan keluarga, kemudian ada juga tentang Perval KRS dan aplikasi LCMIL. Sama seperti tadi, silakan diklik, silakan dibaca dan juga di-download ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu submenu Zoom Meeting. Nah, ini adalah Zoom Meeting
Jadi di sini ada petunjuk, silakan klik link Zoom sesuai angkatan dan virtual background. Jadi untuk dapat bergabung ke ruang Zoom meeting orientasi TPK tahun 2025. Jadi di sini ada 3 link Zoom ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu salah karena nanti akan berbeda pemateri dan sebagainya. Jadi ini Zoom 1 ini untuk angkatan 1, 4, 7, 10, 13, 16. Zoom kedua ini untuk angkatan 2, 5, 8, 10, 14, 17. Dan Zoom ketiga yaitu untuk angkatan 3, 6, 9, 12, 15. Nah ini untuk download virtual background. Jadi silakan Bapak Ibu mengklik link ini. Jadi bisa melalui klik gambar Zoom-nya. Nah, nanti akan diarahkan ya Bapak Ibu. Atau juga bisa juga dengan mengklik tulisan ini. Jadi hampir sama saja. Nanti akan diarahkan ke Zoom tersebut dengan mengklik bergabung ke rapat. Oke, sudah di link Zoom. Selanjutnya yaitu ada submenu evaluasi orientasi TPK. Nah, di sini adalah menu yang di dalamnya terdapat pretest, post-test, evaluasi pengajar, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mengerjakan pretest, mengerjakan post-test, jadi posisi menunya itu ada di bagian evaluasi ya Bapak Ibu. Nah ini silakan nanti diklik. Sementara ini linknya belum ditambahkan. Nah nanti Bapak Ibu silakan diklik gambar ataupun tulisan pretestnya. Nanti akan terbuka formulir atau soal-soal pretest tersebut. Kemudian juga seperti itu nanti saatnya sudah diarahkan untuk mengerjakan post test, maka silakan diklik yang post test. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir ini adalah submenu sertifikat. Nah, Bapak Ibu juga nanti silakan mengikuti rangkaian orientasi, menyimak materi, mengisi registrasi, daftar hadir, kemudian mengikuti Zoom, dan mengerjakan pretest dan post-test. Pastikan seluruhnya itu terlaksana dan dikerjakan dengan baik karena untuk mendapatkan sertifikat orientasi TPK. Jadi kalau sudah semua persyaratan sudah terpenuhi, nanti saat sertifikatnya sudah jadi, itu sertifikatnya bisa di-download melalui link ini ya Bapak Ibu. Jadi jika sertifikatnya sudah selesai, Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya melalui LMS ini dengan mengklik tulisan sertifikat TPK ini. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di bagian menu pelatihan, jadi tadi cuma dijelaskan yang orientasi TPK karena kita saat ini memang dalam rangka pelaksanaan orientasi TPK ya Bapak Ibu. Nah untuk menu yang terakhir yaitu survei LMS. Bapak Ibu silakan nanti kami harapkan untuk mengisi survei kepuasan penggunaan LMS ini sebagai feedback atau umpan balik kami sebagai bahan perbaikan juga untuk menilai apakah LMS ini sudah dapat memfasilitasi kegiatan pelatihan dengan baik, apakah bisa mendukung pelatihan supaya lebih efektif dan sebagainya. Jadi silakan ya Bapak Ibu diisi survei kepuasan ini sebagaimana yang Bapak Ibu rasakan. Jadi diisi nama lengkap, jenis kelamin, usia, jenis pelatihan. Jadi karena ini kita orientasi TPK, jadi silakan dipilih jenis pelatihannya itu orientasi TPK. Nah, kemudian dipilih jabatannya apakah Bapak Ibu sebagai kader KB, kader PKK, atau tenaga kesehatan. Nah, nanti asal kabupaten kota silakan dipilih juga. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ini silakan dijawab dengan rentang poin 1 sampai 5. Jadi kalau yang 1 itu sangat tidak puas, yang kedua itu cukup puas, yang ketiga itu netral, yang keempat itu puas, yang kelima itu sangat puas. Jadi ini tampilan LMS mudah dipahami, navigasi menu itu tidak membingungkan, materi pelatihan disajikan dengan jelas dan mudah, dan sebagainya. Jadi silakan ya Bapak Ibu diisi untuk survei kepuasan LMS-nya sebagai bahan perbaikan kami. Nah ini jika ada kritik dan saran mengenai LMS ini boleh silakan diketik dan kemudian dikirim. Oke, mungkin segitu saja ya Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai LMS ini.
Jika ada pertanyaan ataupun kendala ataupun hal-hal yang kurang dipahami, silakan dikomunikasikan di grup peserta. Boleh melalui japri kepada admin ataupun langsung chat di grup. Oke, semoga panduan ini dapat dipahami dengan baik. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.